gitu. Ya. Karena memang manusia itu kan rasa penasarannya sangat tinggi sekali. Jadi dia langsung noleh ke kiri, terus pas noleh ke kiri jadi merinding nih, aduh. Jadi pas noleh ke kiri itu si santrinya itu lihat satu sosok pocong. Terus dia ditanya lagi, "Neng, nuju naon?" gitu kan. "Neng, nuju naon? Neng lagi ngapain?" gitu. Dan nolehnya pas lagi noleh. Jadi si pas lagi nyisir itu si makhluknya itu noleh gini, misalkan lagi dipanggil nih, noleh. Pas noleh itu nggak ada mukanya, rata. Coba saya dari pinggir biar kelihatan gerakannya kayak gimana. Gerakan itu nggak tahu, saya juga aneh tapi kayak gini katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Mau. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan akan melakukan uji nyali ya. Uji nyali di mana? Tentunya di tempat yang horor ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas suatu tempat yang lumayan mistis. Memang sih kalau ketika pagi itu atau siang itu masih banyak aktivitas manusia. Namun ketika malam hari di sini sering terjadi kejadian-kejadian mistis. Jadi apa saja ceritanya yang pernah saya dengar, yang pernah mereka alami, dan apa saja ikuti terus keseruannya, jangan sampai terlewatkan. Dan jangan lupa juga untuk bantu channel ini untuk lebih berkembang, klik tombol subscribe-nya, kemudian klik juga tombol loncengnya, dan jangan lupa komen dan like juga. Oke, pada kesempatan ini saya mempunyai beberapa narasumber. Jadi narasumbernya itu ada Rangga, boleh Rangga ikut lagi di video kali ini. Dan Akbar, boleh masuk di inframe untuk ini ya, untuk menceritakan pengalaman apa saja yang dialami di daerah sini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita melakukan syuting di malam hari sekitar pukul 11. Jadi kita akan menceritakan langsung kejadian mistis yang terjadi di tempatnya langsung ya. Kemudian kita juga akan memperlihatkan di sebelah mana kejadian yang pernah ada penampakan dan lain-lain. Jadi kita akan bahas di video kali ini ya. Jadi saya juga di sini akan menceritakan gambaran dari lokasi yang akan kita bahas kali ini. Jadi dulu itu di sini sebelum seperti sekarang sekolah dan seperti sekre atau sekretariat dari Karang Taruna ya, dari Karang Taruna ini di sini tuh dulunya adalah rumah masih saudara saya rumahnya. Jadi ada dua rumah dulu tuh, memang ini masih hutan atau kebun ya. Jadi di sini ada dua rumah, yang di bawah ini rumah yang pertama dan yang di belakang itu rumah yang kedua. Jadi setelah sekian lama itu berubah menjadi di sini ada lapang voli ya, lapang voli yang biasa digunakan masyarakat di sini untuk berolahraga. Jadi di rumah ini udah dinonaktifkan. Kemudian untuk di sebelah sana itu ada kuburan ya. Jadi ada kuburan pemakaman umum gitu, enggak umum sih. Keluarga ya. Oh iya, pemakaman keluarga. Jadi di sini memang sering terjadi kejadian-kejadian mistis. Jadi salah satu cerita yang saya dengar juga, jadi dulu tuh ada kejadian mistis atau kejadian horor yang dialami oleh santri ya, karena di tempat saya itu dekat dengan pesantren. Nah, mungkin untuk ceritanya itu banyak sebenarnya, cuman akan saya jelasin beberapa cerita-cerita yang cukup menarik yang untuk kita bahas kali ini. Jadi ceritanya itu dulu tuh ada seorang ustadz guru ngaji gitu, kemudian bersama satu orang santrinya. Jadi beliau itu pulang dari mengaji atau tolab ya, pengajian. Ya, pengajian. Kalau kejadiannya sih cukup larut malam, sekitar pukul, kalau nggak salah pukul 1 sampai pukul 2 malam. Jadi kejadiannya itu ketika menuruni tanjakan ini, jadi sebelah sini kan posisinya itu tanjakan ya. Jadi tanjakan itu si ustadz itu udah mungkin ada feeling nggak enak.
si ininya apa ada firasat bahwa Mungkin udah tahu. ada tahu kalau itu, tapi namun berbeda dengan si santri ini. Iya. Si santri ini nggak tahu apa-apa, cuman si ustadz itu bilang kalau misalkan ke si santrinya itu jangan noleh ke kiri, jangan noleh ke kiri. Mungkin karena penasaran, si santri itu menoleh ke kiri. Setelah menoleh ke kiri, dia di sini kan ada tiang net gitu ya, net untuk bola voli itu. Iya. Mungkin si netnya udah dicopot waktu itu. Nah, posisi si ustadz sama santrinya itu lagi jalan ke sini. Kemudian si ustadznya itu bilang keke gitu, gak boleh, jangan noleh ke kiri. Ya, tapi dengan rasa penasaran mungkin si santrinya itu Ngeyel gitu. mungkin karena penasaran ya, kenapa kok gak boleh noleh ke kiri gitu. Iya. Karena memang manusia itu kan rasa penasarannya sangat tinggi sekali. Iya. Jadi dia langsung noleh ke kiri. Terus Pas noleh ke kiri saya jadi merinding nih, aduh. Jadi pas noleh ke kiri itu si santrinya itu lihat satu sosok pocong. sebelah mana tuh? Pocongnya itu dulu di sini ada tiang net itu, net Iya. bola voli itu. Si pocongnya itu lagi berdiri begini sambil begini, Oh iya. sambil nungkul gitu ya, sambil gini nungkul, Guys. sambil sama gitu. Merinding. Kalau si ustadz mah mentalnya mungkin udah pada kuat ya, Iya. cuman untuk si santrinya ini tuh gak kuat mungkin ya, si Iya. mentalnya gak kuat. Kemudian dia lari, dan yang naas itu saya jadi pengen ketawa. Yang naasnya itu si santri itu karena saking ketakutannya dia sampai pup atau modal di celana. Mungkin sampai modal, benar itu. Mungkin sampai kelepasan gitu Ya, karena memang karena terkejut. karena dia shock panik lihat satu sosok pocong gitu kan. Iya. Jadi lucu gini ya. Tapi itu memang kejadian real nyata pernah terjadi di sini, karena si santrinya itu mungkin takut, dia sampai lari terbelit-belit sampai udah keluar modal di celana gitu. Iya. Saya di situ aduh mau serem ya, ngakak juga iya, karena kan dia modal gitu di celana. Aduh, saya juga aduh. Iya. Bener gitu, tapi itu memang kejadian nyata. Itu beberapa puluh tahun ke belakang lah, ada 10 tahun ke belakang bisa lebih lah. Terus ada juga kejadian yang mistis juga, horor juga sama. Ketika ini kan ada dari beberapa RT nih, karena Iya. memang ini pesantren, kadang yang dari RT sebelah ikut Emang sholat ini titik berjamaah. tengah-tengahnya mungkin ya. Jadi untuk si warga tuh ada yang pengen berjamaah di masjid, Iya, di masjid di pesantren. pesantren. Kebetulan dari RT sebelah itu berjamaah subuh di pesantren ini. Namun ketika dia pulang, jadi dia pulangnya harus lewat sini nih. Iya, pasti. Jadi harus lewat sini. Nah, dulu tuh ada pohon pohon nangka di sebelah mungkin sana. Di sebelah sana itu ada pohon nangka. Cuma Namun sekarang mah ditebang. sekarang mah memang udah ditebang, jadi si ini udah gak ada. Tapi jadi di bawah pohon nangka itu udah ada tempat duduk dari dari tembok, dari Iya. tembok semen gitu. Masih ada. Itu masih ada, nanti kita tunjukin ya. Nah, jadi untuk kejadiannya itu dia pulang dari berjamaah sholat subuh, kemudian dia jalan karena memang dari dulu itu pencahayaan di sini memang kurang. Sampai sekarang pun memang pencahayaannya kurang, cuman ada beberapa lampu ya. Jadi pas ketika beliau pulang berjamaah dari masjid, padahal dia baru beribadah ya, Iya. tapi masih sempat digangguin oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Jadi ketika dia pulang itu, dia melihat satu sosok perempuan. Jadi sosok perempuannya itu yang digambarkan waktu itu, yang diceritakan oleh yang mengalami kejadian itu, si perempuannya itu lagi duduk di bawah pohon nangka itu, Yang pohon di nangka yang sebelah sana. tempat duduk itu. Kan ada tempat duduk tuh di bawahnya. Iya. Jadi si yang lewat itu, yang mengalami kejadian itu melihat sosok perempuan, tapi dia nggak ngeh bahwa itu bukan hantu, Manusia. dia nyangkanya manusia gitu. Iya.
Jadi dia lagi duduk gini, perempuannya itu memakai baju putih. Memakai baju putih dia. Terus sambil lewat dia nanya si orangnya tuh nanya ke sosok itu. Dia nanyanya kayak gini. Nuju naon neng wayah kieu? Kalau bahasa Indonesianya mungkin Kalau lagi bahasa- apa gitu. Lagi apa? Iya. Lagi apa jam segini? Iya. Karena kan abis sholat subuh itu sekitar jam 5 ya, jam Jam 5-an, jam iya. 5-an menuju pagi. Dia nanya, "Nuju naon neng wayah kieu? Lagi apa neng jam segini?" gitu kan, udah duduk di situ gitu kan. Iya. Tapi dia mungkin nggak berprasangka negatif ya, dia nyangkanya itu manusia aja. Iya. Terus si orang itu nanya gitu, dia nggak ngejawab, Diam aja, cuek. dia mencuek aja, dia dingin aja gitu. Terus dia megang rambutnya sambil ambil sisir. Oh, iya. Jadi posisinya itu dia nyisir gini, nyisir. Merinding lagi. Ya juga jadi agak serem ini nih. Dia nyisir. Terus dia ditanya lagi, "Neng, nuju naon?" gitu kan. Iya. "Neng nuju naon? Neng lagi ngapain?" Ganolnya pas lagi noleh. Jadi si pas lagi nyisir itu si makhluknya itu noleh. Iya, noleh ya. Noleh gini, misalkan lagi dipanggil nih, noleh. Pas noleh itu nggak ada mukanya, rata Rata aja. rata Allah. mukanya rata Serem. mukanya rata gitu. Itu perempuan, tapi karena memang dia kuat iman, jadi dia cuman istighfar terus baca surat, mungkin dia nggak lari gitu. Kalau saya mah udah Mungkin kayak tadi ya, berat. terbirit-birit gitu. Jadi beberapa kejadiannya seperti itu. Jadi banyak sih sebenarnya kejadian-kejadian di sini. Mungkin kita akan langsung aja lihat posisinya di mana saja yang kejadian gitu ya. Oke, boleh di kamera dimatiin dulu. Oke, jadi untuk narasumber juga katanya pernah mengalami kejadian atau mendengar mungkin. Jadi kita akan langsung dengarkan saja gimana cerita horornya di daerah sini. Kita langsung tanya, itu gimana cerita yang dialami Rangga itu? Jadi kayak gini, tepatnya bukan saya sih yang mengalami, jadi orang tua saya yang mengalami sama orang tua kita lah. Orang tua kita gitu. Nah, jadi mungkin saya waktu itu belum ada. Nah, jadi kan di sini tuh ada rumah, satu yang di sini sebelah sini, terus satu lagi yang di atas. Nah, kebetulan yang di atas katanya orang tua dari orang tuanya, Saudara lah gitu ya. bukan saudara, jadi uyut kalau kita Oh, manggil. uyut ya, Nah, iya. Buyut itu teh pas maghrib ngeliatin kan di situ tuh ada pagar ya. Nah, bertepatan di pagar sana yang di pintunya itu. Oh, jadi keadaannya itu dulu masih berbentuk rumah ya di sini. Iya, Dulu masih rumah yang berbentuk pertama rumah. dan rumah Iya. yang kedua yang di atas Iya, ya. di atas. Nah, jadi itu kejadiannya gimana? Jadi itu kan kejadiannya si uyut saya itu melihat, jadi ada orang yang seperti ini pas maghrib jadi kayak gini, jadi gini terus gini. Ya seperti itu, kayak pocong ya. Ya nggak tahu pocong atau apa, cuman emang pakai baju putih, jadi kejadiannya itu di sana. Di sana. Ya. Tapi itu untuk sosoknya sendiri perempuan atau laki-laki? Nah kalau itu sih saya kurang paham ya. Soalnya nyeritanya cuman jadi ada kayak sosok orang gini jadi di depan ini. Mana ada coba orang-orang pas maghrib. Iya. Kan kebetulan kalau zaman dulu di sini tuh nggak terlalu ramai ya, Sepi banget ya memang. apalagi kan di sana ada kuburan. Memang pas depan itu pas emang tempat pertama kali masuk ke kuburan itu di situ deh. Seperti itu. Lumayan cukup serem juga ya. Itu yang kayak gini-gini mungkin lebih ke pocong kan ya. Kayaknya soalnya kan kayak gini ya. iya, geraknya itu. Kalau dari Akbar sendiri gimana, mengalami sesuatu atau memang mendengar cerita-cerita dari teman atau dari siapa kejadian mistis yang pernah dialami di daerah sini? Saya juga pernah sih ngalamin saya sendiri nih. Nah, kronologinya itu saya pas mau berangkat ngaji ya sama saudara, Itu waktu umur berapa? pas kelas 5 SD ya. Kelas 5. Oh, jadi kejadiannya itu kelas 5 SD ya. Dia mau berangkat ngaji terus Kan waktu itu berangkatnya itu jam
videoan lah. Pagi-pagi berarti ya. Malam. Oh Malam, ya, udah mau maghrib. maghrib. Iya, Mau maghrib ya. Udah maghrib kalau sore udah lewat maghrib lah. Nah saya tuh kan otomatis lewat sini kan saya ngaji di RT sebelah di sana. Iya. Saya otomatis kan lewat sini, terus pas saya lewat sini tuh kan di sini tuh waktu itu udah puskesnya itu tuh udah suka di ini apa dipakai sekolah anak-anak. Oh iya, yang Iya. ini mungkin posisi ini. Yang itu Oh, ya yang itu itu. yang baru oh yang dibangun. dipakai yang baru dibangun, ya. Poskes tren gitu. Kan di depannya itu ada apa sih rak sepatu kayak gitu dan semacamnya. Nah, pas saya lewat di sini nggak ada angin, nggak ada apa, itu rak sepatu jatuh sendiri. Iya tiba-tiba jatuh sendiri. Ya, dan saya tuh nahan rasa kepanikan gitu ya. Takut ada apa? Iya takut juga sih. Bener asli serem banget di situ. Tapi kalau sosok melihat ada Enggak sih, enggak ada sosok, tapi saya enggak lihat ya. Jadi sosoknya. cuma jatuhnya barangnya Iya, aja gitu. tapi aneh juga kan enggak ada angin, enggak ada apa. Tiba-tiba jatuh sendiri ya. Ya, saya itu nahan kepanikan sama saudara saya. Nah, setelah saya amati gitu ya, lihat-lihat, nah saya tuh panik kan. Saya tuh langsung lari aja Lari ke ke atas, iya, langsung aja lari ke atas. Saya tuh nah, di situ kan saya pulang juga ya, jalan Iya. kaki ya, jalan Oh, kaki. pulang lagi ke bawah. Iya, jalan kaki. bener. Saya sambil raya aja di situ sambil nunduk gini. Tapi gak ada kejadian lagi. Nggak ada sih, udah nggak ada. Cuman yang pernah mengalami itu rak sepatu tiba-tiba jatuh. Iya, Tiba-tiba itu saya jatuh. aneh, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba jatuh gitu aja. Oh iya. Terus ada lagi nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi itu mungkin cuman beberapa karena memang durasinya takut terlalu lama. Iya. Jadi kita akan langsung saja untuk melihat posisi-posisi mana saja yang pernah terjadi kejadian mistis. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini kita akan menunjukkan di mana lokasi-lokasi yang pernah kejadian itu ya. Ya. Jadi ini tuh lokasinya seperti ini. Nah, di sini nih di base ini, di sini coba diperlihatkan ini. Nah, ini ada tempat duduk. Nah, ini tempat duduk di mana kejadian yang pertama saya sebutin tadi ya, yang melihat sosok jadi merinding, sosok wanita yang sedang nyisir, kemudian pas nengok dia mukanya rata, dan untuk pohonnya itu ini masih ada bekas tunggul ya. Coba lihat, awas itu batunya. Nah, ini adalah pohon nangka yang dulu emang terkenal angker gitu ya. Nah, yang anehnya juga dari ini, jadi pohon nangka ini udah mati mungkin dari saya kelas 4 ya, udah mati. Cuman ke atasnya itu masih kokoh. Jadi meskipun daunnya udah nggak ada, udah kering, tapi nggak ada yang jatuh. Jadi kan Si ranting-rantingnya. ya, biasanya ranting-ranting kan jatuh. Ini mah masih kuat gitu lah. Ya. Sampai ditebang kayak gini. Jadi untuk lokasi yang saya ceritain tadi, ada perempuan yang duduknya di sini. Nah, di base ini. Nah, duduknya sebelah sini. Bisa dilihat ini bekas tebangan pohonnya nih masih ada. Memang udah lama banget ini. Dan kejadian yang kedua itu di tiang. Ini kan ada bekas ini ya. Udah gak kelihatan. Di sini ada bekas lapang voli. Nah, tempatnya di sebelah sini. Di sebelah sini ini juga ada bangunan sekolah. Udah ada sekolah. Nah, di sini, nah dulu tuh di sini ada kayak tiang, di tiang gini, tiang ya. Tiang poli. Nah, jadi tiang, nah tepat di sebelah depan kamu. Nah, posisi tiangnya itu di sebelah sini. Jadi boleh diperagain. Nah, jadi lihat si pocicanya tuh lagi berdiri sambil gitu. Gitu. Ini tiang di sini, tiang di belakang itu tiang lagi nyender. Nah, jadi si santri yang lihatnya itu lihat posisinya kayak gini, tapi ya ini ilustrasinya seperti ini ya. Jadi nah gitu. Jadi ini posisinya di sebelah sini. Kemudian di sini memang sekarang udah dibangun kayak sekolah gitu. Ini posisinya. Kemudian kita akan lanjut posisi yang
tadi Rangga ceritain ya. Jadi posisinya itu di atas selat. Sebelah atas. Kita akan langsung menuju bangunan sebelah atas. Oke. Jadi ini adalah bangunan yang pertama. Tadi kan diceritain ada 2 rumah. Ini rumah yang pertama itu di sebelah sini. Ini masih ada bangunan. Memang ini bangunannya memang baru-baru lagi diaktifkan oleh pemuda Karang Taruna. Boleh diceritain tadi ceritanya di sebelah mana? Ceritanya jadi sebelah sini. Buyut saya itu melihat pas maghrib. Oh gitu. Iya. Nggak tahu. Coba saya dari pinggir biar kelihatan gerakannya kayak gimana. Jadi gerakannya itu nggak tahu, saya juga aneh tapi kayak gini katanya. Oh, Ya, seperti pegal atau gimana itu? nggak tahu, mungkin udah pegal mungkin dia. Nah, oke, jadi ceritanya, oh yang satu lagi di sana ya, tadi nggak di bawah. Nah, untuk bangunan yang sekarang kita akan masukin ini memang bangunannya pernah dipakai oleh warga masyarakat untuk sebagai puskesmas pernah, cuman nggak lama. Kemudian sekolah SMA ya. Jadi MA. yang pertama itu bukan ini dulu, jadi kayak TK, bukan TK, PAUD. Jadi PAUD PAUD-nya ya di benar. sini. PAUD pernah PAUD di sini. Iya, selang-sering sama puskesmas ya. Puskesmas. Iya. Puskesmas pernah, terus sekolah MA, kemudian budidaya jamur juga pernah ya di sini. Iya. Jadi budidaya jamur tuh di sebelah sini, kemudian kosong lama setelah. Nah, yang lama itu setelah puskesmas itu kosong lama. Iya. Kemudian alat-alat puskesmas juga masih ada di dalam. Masih ada. Ya itu pokoknya horor banget, terus sering kejadian juga hal-hal mistis di sini. Dan ini bangunannya memang baru aktif lagi ya, cuman nggak intens juga, jadi baru aktif. Jadi untuk kesempatan kali ini ada beberapa dari kita satu orang 5 menit akan mengikuti uji nyali di dalam sendirian ya. Jadi kita akan lihat dulu di dalamnya gimana, atau nanti langsung diliatin oleh yang beruji nyali. Oke, kita langsung saja. Coba dibuka. Assalamualaikum. Nah, jadi kondisinya tuh seperti ini ya. Nih, ini ruangannya. Boleh? Mau uji nyali sendiri? Boleh. Dipasang dulu kameranya mungkin. Oke. Mending ini aja, pegang kamera. Mau pegang kamera atau mau di ini? Ini disimpan aja. Jadi Jadi- diceritain di sini pernah ada kejadian apa, di sini kejadian apa gitu. Oh, jadi yang Biar enak gitu. hari ini malam ini mau berkesan uji nyali adalah Rangga langsung mau menguji nyali sendiri. Mungkin dia nanti akan membawa kamera dari HP-nya juga untuk melihat ruangan-ruangan apa saja. Memang nggak terlalu besar sih, cuman ya lumayan lah kalau misalkan memang untuk beruji nyali ya. Jadi kita akan masang dulu kameranya. Mungkin nanti dia akan menjelaskan dan melihatkan ruangan-ruangan mana saja yang akan diliatin. Oke. Oke, mohon maaf. Jadi karena orang ini takut, dia mengundurkan diri untuk beruji nyali sendiri di sini. Jadi dia mentalnya masih lemah. Jadi kita akan ganti dengan kandidat yang lain. Cep, ya sini. Ini mungkin lilinya. Jadi akan bukan lilin. Cuma dari lilin. Jadi di sini Cep akan menceritakan kejadian-kejadian apa saja yang akan dialami di ruangan ini. Kita simak saja videonya ya. Oke, kembali lagi bersama Ayun ya guys ya. Oke, di sini kelihatan dulu. Di sini akan dulu. Ini kegiatan beberapa spot-spot gitu. Ini rumah dulu tadi ya.
Saya di sini akan memvideokan beberapa spot-spot ya guys ya. Saya mulai dulu ke sini ya. Nah, ini adalah spot di sini beberapa. Lihat guys. Ini ada ke tempat badminton sini teh. Tempat tenis meja. Saya juga akan memperlihatkan goblok anjing